Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya asistennya Ibu Hana Ayu Amalia. Ini adalah materi terakhir kita di pertemuan ke-11 mata kuliah Psikologi Kepribadian, jadi yuk kita tuntaskan dengan semangat yang tetap terjaga. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh lagi dalam teori kepribadian, yaitu Hans Eysenck. Beliau ini punya pendekatan yang unik, lebih ilmiah dan berbasis biologi. Cocok banget untuk kalian yang suka dengan pendekatan logis dan terukur dalam memahami manusia. Yuk, kita mulai. Hans Eysenck adalah salah satu tokoh besar dalam bidang psikologi kepribadian. Beliau lahir di Jerman pada tahun 1916, tapi menghabiskan sebagian besar karir akademisnya di Inggris. Yang menarik dari Eysenck adalah pendekatannya yang berbeda dibandingkan tokoh-tokoh sebelumnya yang sudah kita pelajari seperti Freud atau Jung. Kalau Freud banyak bicara soal ketidaksadaran, mimpi, dan masa kecil, Eysenck justru membawa psikologi ke arah yang lebih ilmiah, lebih terukur. Ia percaya bahwa kepribadian itu bisa dipahami lewat data, statistik, dan bahkan biologi, bukan cuma dari pengamatan atau cerita hidup seseorang. Beliau juga sangat kritis terhadap teori-teori yang menurutnya terlalu spekulatif. Jadi, Eysenck mencoba menjawab pertanyaan, bisakah kita memahami kepribadian dengan cara yang objektif, bahkan bisa diukur secara kuantitatif? Dan dari situlah lahir pendekatannya yang dikenal luas, yaitu pendekatan trait biologis. Dengan kata lain, Eysenck ingin agar psikologi kepribadian diakui sebagai ilmu yang sejajar dengan ilmu alam lainnya, seperti biologi atau kimia. Karena itu, dia banyak menggunakan tes kepribadian, eksperimen, dan teknik statistik seperti analisis faktor untuk membuktikan teorinya. Nah, sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Eysenck membagi kepribadian manusia dalam 3 dimensi besar yang disebut trifaktor teori atau yang lebih dikenal sebagai model PEN. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian inti dari teori Eysenck, yaitu 3 dimensi utama kepribadian yang dikenal dengan nama model PEN. Apa itu PEN? Itu singkatan dari psikoticism, extraversion, dan neuroticism. Yuk kita bahas satu persatu dengan santai aja. Yang pertama, extraversion, introversion. Ini pasti udah nggak asing ya. Di sini, Eysenck ingin melihat apakah seseorang itu cenderung aktif, suka ngobrol, senang jadi pusat perhatian, atau justru lebih tenang, pendiam, dan suka menyendiri. Orang yang ekstrovert biasanya mudah akrab dengan orang baru, senang suasana ramai, dan cepat bosan kalau sendirian. Sementara itu, introvert lebih suka kegiatan yang tenang, mikir dulu sebelum bicara, dan cenderung hemat energi sosial. Yang kedua, neuroticism, stability. Nah, ini berhubungan dengan seberapa stabil emosi kita. Orang yang tinggi dalam neuroticism itu cenderung mudah cemas, gampang panik, dan sering overthinking. Sebaliknya, orang yang punya stabilitas emosional cenderung lebih tenang, bisa ngatur stres, dan gak gampang baper. Terakhir, ini yang paling unik dari Eysenck, psikoticism, superego function. Istilahnya emang terdengar berat, tapi tenang, kita sederhanakan. Psikoticism tinggi berarti seseorang cenderung impulsif, egois, suka melanggar aturan, dan kurang empati. Sementara di sisi yang berlawanan, superego yang kuat menggambarkan orang yang beretika, peduli sama orang lain, dan taat aturan. Menurut Eysenck, semua karakter kepribadian tadi punya dasar biologis, alias ada kaitannya dengan fungsi otak dan sistem saraf. Misalnya, orang yang introvert itu cenderung punya sistem otak yang cepat, overstimulated, jadi mereka lebih nyaman di tempat yang tenang. Orang yang neurotik punya sistem emosi yang sangat sensitif, mudah bereaksi saat stres. Sedangkan psikoticism dikaitkan dengan kadar hormon dan neurotransmitter tertentu di otak. Jadi, kepribadian itu nggak cuma soal lingkungan, tapi juga dipengaruhi oleh mesin biologis dalam tubuh kita. Ada titipan tugas lagi nih dari Ibu Hana Ayu Amalia.
Renungkan bagaimana peran kalian sebagai mahasiswa mencerminkan dimensi kepribadian menurut Eysenck, psikotisisme, ekstroversi, dan neurotisisme. Apakah kalian pernah menghadapi salah satu tantangan yang berkaitan dengan kecenderungan kepribadian kalian? Yuk, tuangkan dalam refleksi kalian. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mencermati perkuliahan sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.